semuanya, selamat datang di Perpus Depan SMK Negeri 8 Jakarta. Nah teman-teman semua, kali ini kita hadir kembali dengan episode yang akan membahas seputar informasi dan juga peristiwa yang tidak akan terlupakan bagi sejarah bangsa Indonesia. Bersama saya, Inska Juli Laudia, yang akan menemani video kali ini dari awal sampai akhir. Dan pada video kali ini akan terasa sangat spesial teman-teman, karena di samping saya sudah ada narasumber kita, yaitu Bu Handayani. Selamat pagi Ibu, apa kabar? Pagi, alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah baik Ibu. Nah Ibu, sebelum kita masuk ke video dan ke percakapan jauh lebih dalam, boleh nih Ibu memperkenalkan diri Ibu supaya kita jauh lebih akrab Bu. Baik. Perkenalkan, saya Ibu Handayani, guru SMK Negeri 8 Jakarta sebagai pengampu mata pelajaran pendidikan Pancasila. Nah, sebelumnya boleh saya izin bertanya Ibu, kenapa Ibu memilih mata pelajaran PKN sebagai pelajaran yang Ibu pilih? Apakah ada latar belakang khusus atau memang Ibu menyukai mata pelajaran tersebut? Kebetulan pelajaran pendidikan Pancasila, kalau dulu namanya pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, itu justru jarang yang berminat ke jurusan ini, sehingga mungkin itu sebuah peluang buat Ibu. Kalau ya sudah, kalau begitu karena nggak ada peminatnya, Ibu bisa untuk mencoba di situ. Akhirnya bisa mengajar di sini sampai saat ini. Ibu ngajar di sini sudah 32 tahun. Wow, keren sekali Bu. Kebetulan saya juga diajar oleh Ibu di kelas 11 MP2. Nah, sekarang saya ingin bertanya lebih dalam Ibu. Bagaimana nih jika seandainya saat ini kita balik ke peristiwa pada masa lampau dan merasakan bagaimana sih perasaan dan juga tekanan pada peristiwa Sumpah Pemuda. Menurut Ibu bagaimana perasaan mereka, perasaan para pemuda yang pada saat itu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dan mengikrarkan Sumpah Pemuda Ibu? Kita kalau misalnya berkilas balik di tahun 1928, saat itu kita sedang dijajah, kemudian para pemuda Indonesia itu menginginkan bagaimana kita lepas dari penjajahan. Jadi sebenarnya peristiwa Sumpah Pemuda itu adalah keinginan dari para pemuda bagaimana lepas dari penjajahan. Nah, salah satunya kunci lepas dari penjajahan itu kita harus bersatu. Jadi sebenarnya belum sampai untuk merdeka, tetapi kita berkeinginan untuk kita bagaimana bersatu sehingga bisa mengusir penjajah. Nah, saat itu kan memang pemuda-pemuda Indonesia sudah berjuang, hanya semangat bersatunya belum. Oleh karena itu, kemudian ada inisiasi untuk pemuda Indonesia harus bersatu. Salah satunya dengan cara mengikrarkan Sumpah Pemuda, yang dalam ikrar tersebut kita menyatakan persatuan. Kita bersatu terlebih dahulu untuk bisa nanti mengusir penjajah. Perjuangannya sangat berat untuk hanya mencapai rasa persatuan. Wow, keren sekali. Berarti pada masa lalu tersebut ada banyak perasaan, mulai dari tekanan, gelisah, tapi di sisi lain juga ada rasa semangat untuk mengikrarkan Sumpah Pemuda, begitu ya Ibu? Ya, betul. Tekanannya jelas, yang namanya dijajah pasti banyak tekanan, sementara kita juga ada tekanan secara ekonomi gitu kan ya. Nah, oleh karena itu kita ada semangat, pemuda-pemuda kita yang semangat untuk bagaimana ya kita biar terlepas dari penjajahan. Lalu menurut Ibu pribadi nih, jika seandainya peristiwa Sumpah Pemuda itu tidak ada, bagaimana kondisi Indonesia saat ini? Apakah Indonesia masih terjajah kah? Atau memang Indonesia saat ini sudah merdeka atau bagaimana Ibu? Kalau seandainya Sumpah Pemuda itu tidak terjadi, kemungkinan belum nyampe ke kemerdekaan. Karena memang prosesnya itu kita bersatu dulu, baru kita ingin berjuang mencapai kemerdekaan. Jadi kalau kita keinginan untuk Sumpah Pemuda itu belum ada atau belum tercapai, mungkin untuk mengejar kepada kemerdekaan itu menjadi kesulitan gitu loh.
Mungkin saat ini nggak akan ada Indonesia seperti sekarang gitu loh. Sehingga dalam sejarah Sumpah Pemuda itu menjadi sejarah yang sangat penting karena itu termasuk tonggak dari proses untuk Indonesia merdeka. Wow, keren banget ya Ibu Iya, ya. begitu. Dan bisa jadi saat ini kita tidak ada di sini ya Ibu ya. Bisa jadi. Nah, menurut Ibu sendiri, hal apa yang harus dimiliki pemuda untuk memperjuangkan bangsa Indonesia itu sendiri, Ibu? Saat ini. Iya. Nah, kalau kita terapkan semangat Sumpah Pemuda di saat ini, memang para pemuda-pemuda Indonesia saat ini kita melihat sejarahnya, maka saat ini itu kita punya kewajiban untuk mempertahankan persatuan yang sudah dicanangkan pada saat Sumpah Pemuda. Sesungguhnya kita tidak berjuang untuk mencapai persatuan lagi, karena persatuan itu kan sudah ada Sumpah Pemudanya. Saat ini kita tinggal bagaimana mempertahankan persatuan tersebut. Nah, oleh karena itu, para pemuda sekarang punya kewajiban, punya tanggung jawab untuk mempertahankan persatuan dengan model persatuan saat ini. Karena kalau dulu kan persatuannya karena kita dijajah. Kalau sekarang sudah tidak dijajah, tapi banyak hal yang membuat akan terjadinya disintegrasi. Mungkin dari kaitannya perbedaan pendapat, mungkin dari perbedaan mengenai perbedaan daripada budaya, itu bisa saja untuk menjadikan suatu perpecahan. Oleh karena itu, pemuda-pemuda sekarang, ayo kita bertahan karena kita sudah pernah Sumpah Pemuda, kita tinggal melanjutkan daripada semangat Sumpah Pemuda tersebut. Enggak lagi berjuang, tapi kita sedang mempertahankan persatuan dan kesatuan itu. Oh, keren banget ya Ibu ya. Nah Ibu, jika dilihat dari kondisi dan peristiwa Sumpah Pemuda tadi, menurut Ibu sendiri apa dampak terbesar persatuan entah itu bagi Indonesia, kehidupan bermasyarakat, ataupun budaya Ibu? Baik dampak dari persatuan dan kesatuan yang sudah diikrarkan pada saat Sumpah Pemuda itu dampaknya sangat luas. Kalau untuk yang bagi bangsa Indonesia, karena kita memang negara yang sangat luas, kita banyak perbedaan-perbedaan, sampai saat ini pun kita banyak perbedaan-perbedaan, maka persatuan itu sangat penting untuk kemajuan bangsa Indonesia. Kalau kita melihat dampak untuk personal, pribadi, atau kehidupan kita sehari-hari, maka persatuan itu sangat penting. Karena tidak ada orang yang hidup tanpa bantuan orang lain. Jadi kita memang perlu ada persatuan dengan sekeliling kita. Di kelas kita perlu persatuan untuk bagaimana kemajuan untuk belajar di kelas. Itu sangat besar dampaknya persatuan kesatuan. Oleh karena itu persatuan dan kesatuan itu atau hasil dari Sumpah Pemuda itu tidak hal yang diabaikan. Karena sampai ke depan pun Sumpah Pemuda atau makna dari Sumpah Pemuda yang menjadi persatuan kesatuan itu sangat penting untuk kehidupan kita secara personal maupun secara bangsa Indonesia. Jika dilihat dari kondisi saat ini, Ibu, menurut Ibu sendiri apa contoh nyata masa kini yang mencerminkan nilai-nilai Sumpah Pemuda bagi pemuda di Indonesia, Ibu? Kalau pemuda sekarang, konkretnya apa yang sudah dilakukan oleh pemuda kaitannya dengan makna Sumpah Pemuda. Memang pemuda sekarang sudah tidak lagi berjuang untuk kemerdekaan, kita tinggal mengisi kemerdekaan tersebut, kita tinggal mengisi hasil dari persatuan dan kesatuan. Banyak bisa dilakukan untuk para pemuda sekarang. Kalau untuk anak sekolah paling gampang konkretnya dengan cara sebagai pelajar yang berprestasi, bisa menjadi perwakilan sekolah, bisa menjadi perwakilan wilayah untuk berprestasi. Itu salah satu daripada dampak untuk persatuan dan kesatuan. Kalau misalnya untuk masyarakat, jadilah masyarakat yang bisa untuk saling menghargai orang lain sehingga terjadilah ketertiban di lingkungan. Itu kan para pemudanya ya untuk menggalang bagaimana masyarakat lingkungannya untuk tertib, untuk bersatu. Itu kan pemuda kita yang sekarang konkretnya seperti itu gitu loh. Untuk di bangsa Indonesia bagaimana untuk kita berpartisipasi dengan program pemerintah ya. Program pemerintah dicanangkan, maka para pemudanya untuk berpartisipasi dalam program pemerintah tersebut itu sudah termasuk juga pelaksanaan daripada Sumpah Pemuda.
Kalau dilihat dari kondisi Indonesia yang sekarang, Ibu, kan ada banyak sekali kondisi, entah itu diskriminasi, perpecahan, ataupun lain sebagainya. Menurut Ibu sendiri, apakah Sumpah Pemuda itu dapat mengatur kondisi perpecahan yang ada di Indonesia, Ibu? Ya, betul. Sumpah Pemuda sebenarnya kalau kita memaknai Sumpah Pemuda harusnya tidak ada yang kaitannya diskriminasi. Tidak ada mengenai rasis. Karena kita menyadari bahwa kita nggak mungkin hidup dengan banyak, kita nggak mungkin hidup bersama dengan yang lain, kemudian kita hanya mengungkap dari perbedaan. Sebenarnya kita menyadari perbedaan itu, bahwa di Indonesia banyak perbedaan. Tapi perbedaan itu tidak untuk menjadi perpecahan, tapi justru untuk memperkaya kita untuk saling komunikasi dengan mereka yang berbeda. Jadi sesungguhnya kalau kita memaknai daripada Sumpah Pemuda, maka nggak akan ada yang kaitan dengan yang tadi disebutkan tadi gitu loh. Harusnya kita menyadari itu sehingga kita tetap bersatu, tetap bisa berhubungan dengan yang lain meskipun banyak perbedaan. Ya, secara agama maupun budaya maupun yang lainnya kita bisa untuk tetap bersatu karena nggak ada yang kemudian berbeda untuk jadikan satu. Tapi kita dasarnya dengan berbeda itu memperkaya daripada keanekaragaman di Indonesia gitu loh. Ya. Oh, benar sekali, Ibu. Apalagi di Indonesia saat ini tidak hanya satu suku saja, Ibu. Iya. Ada banyak suku, budaya, dan juga agama. Nah, menurut Ibu sendiri, seberapa besar sih pengaruh Sumpah Pemuda dalam menjaga stabilitas dan mendorong pemerintahan yang ada di Indonesia itu sendiri? Pengaruhnya atau dampaknya sangat luas untuk bangsa Indonesia. Ya. Jadi bangsa Indonesia kalau tanpa makna Sumpah Pemuda dengan persatuan dan kesatuan, bisa jadi bangsa Indonesia akan mengalami perpecahan. Kalau perpecahan, maka hilanglah bangsa Indonesia itu, hancur bangsa Indonesia itu. Maka maknanya untuk bagi bangsa Indonesia di saat ini sangat luas bahwa bangsa ini masih bisa eksis sampai sekarang itu karena ada unsur kita masih bersatu dengan yang lain. Kalau toh ada misalnya, oh ini ada ya mungkin yang kaitannya tidak bersatu, boleh dibilang itu sebagian kecil, tapi kita sedang berusaha untuk tetap bersatu dengan latar belakang yang perbedaan-perbedaan yang ada, sehingga tetap bangsa Indonesia akan menjadi bangsa Indonesia yang eksis. Oh, keren sekali ya, Ibu. Berarti Sumpah Pemuda memiliki dampak yang sangat penting bagi ya, bangsa Indonesia sendiri. Nah, Ibu, di sini Ibu adakah pesan untuk pemuda-pemuda di Indonesia dalam menjaga persatuan dan juga menjaga nilai-nilai yang ada di Sumpah Pemuda? Untuk para pemuda saat ini, karena kita tidak lagi berjuang untuk mencapai persatuan, tapi kita berjuang untuk mempertahankan persatuan kesatuan dengan kondisi zaman yang sudah berbeda. Kalau saat ini bagaimana pemuda-pemuda biar bisa tetap mempertahankan, salah satunya kita harus saling toleransi, saling menghargai pendapat orang lain yang berbeda, saling empati terhadap mereka, ya, sehingga tidak ada kesalahpahaman antara satu dengan yang lain. Terus kemudian yang zaman sekarang itu sudah banyak media sosial, gitu kan ya. Nah, untuk menjaga bahwa media sosial itu memang benar-benar sebagai media komunikasi, ya, sebagai media informatika, gitu, kita harus bisa memilah-milah mana yang bermanfaat dan mana yang tidak. Jadi untuk para pemuda sekarang, ayo kita tanamkan persatuan dengan cara kita menjaga toleransi, menghargai, menghormati daripada orang lain. Ya, benar sekali, Ibu. Karena dalam peristiwa yang cukup panjang dan persatuan itu sangat penting untuk kita pahami makna-maknanya dan juga kita jaga, Ibu. Dan tidak terasa dari awal sampai sekarang sudah berakhirnya episode kita kali ini. Terima kasih Ibu Handayani sudah menjadi narasumber kita pada episode kali ini. Saya Inska Juli Laudia, pamit undur diri. Terima kasih. Salam literasi.